Merubah nasib semudah membalik telapak tangan. Istilah servomekanisme sebenarnya lebih dikenal di dunia teknik aplikasi psikologi, yaitu sesuatu proses loop tertutup untuk mengkoreksi proses secara terus-menerus agar tetap dapat menuju target yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, peluncuran peluru kendali mengilustrasikan teknik servomekanisme ini. Ketika target telah dikunci, maka gerakan peluru yang mulai melenceng akan direvisi ulang sehingga kembali menuju arah semula. Proses revisi ini berlangsung terus-menerus sampai dengan akhirnya peluru kendali tepat mengenai sasaran yang telah ditetapkan. Apa hubungannya dengan perilaku manusia? Sangat erat hubungannya. Dan untuk itu, dunia aplikasi psikologi menyoroti peran besar dari self-image dan belief system dalam kesuksesan seseorang. Untuk itu, aplikasi psikologi memperkenalkan diri dengan menggunakan istilah servomekanisme ini untuk menggambarkan gerakan kecenderungan manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan ini, setiap orang bergerak dengan prinsip servomekanisme alias terus-menerus melakukan koreksi hingga sesuatu yang digariskan terjadi, di mana proses koreksi ini berlangsung dengan melibatkan seluruh kesadaran holistik manusia, yaitu conscious dan unconscious. Jika seseorang sudah digariskan dalam tanda petik dalam pilihan hidupnya untuk sial, maka apapun yang terjadi, cepat atau perlahan, tapi pasti, maka proses servomekanisme akan menuntun orang tersebut menuju kondisi sial tanpa bisa ditolak sama sekali. Sekali lagi saya ingatkan, ini man-made decision. Saya akan jelaskan rincinya. Demikian juga jika seseorang sudah digariskan untuk beruntung, dalam tanda petik, maka servomekanisme ini dengan mudah akan membawanya ke keadaan seharusnya, yaitu beruntung. Semua yang akan kita alami dalam hidup kita ini telah digariskan. Suka atau tidak suka, servomekanisme akan membawa kita ke sana dengan caranya. Coba perhatikan, suatu saat kita berkeinginan untuk mencapai sesuatu yang biasanya adalah hal-hal yang indah dan menyenangkan. Lalu dalam perjalanan, seakan-akan kita sudah semakin mendekat hal itu untuk terjadi. Tapi tiba-tiba di bagian akhir, semuanya belok 180 derajat. Maka jangan menyalahkan siapapun karena servomekanisme dalam diri Anda lah yang bekerja. Kenapa ini terjadi? Apakah ini yang disebut nasib atau takdir? Atau apapun istilah sejenisnya. Jadi artinya hidup kita sudah digariskan dan kita tidak dapat keluar dari garis ini? Tentu saja tidak. Pembahasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan nasib dan takdir yang jelas sudah memiliki ahli tersendiri untuk membahasnya, bukan di ruang ini. Pembahasan di sini justru akan menyadarkan kita bahwa kita adalah pembuat garis yang dimaksud. Dan tentu saja kita pula yang dapat merubah garisnya tadi. Saya ingatkan sekali lagi, siapakah yang membuat garis ini? Yang membuat garis ini tidak lain adalah sosok yang terdapat dalam diri setiap manusia yang dikenal dengan nama self-image dan belief system. Kita lanjut.